penyakit umat hari ini, kita orang Islam, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi karena lemahnya iman, kita tidak mampu mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala 24 jam. Yang kedua, penyakit umat hari ini, orang Islam jauh daripada kehidupan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan umat Islam mengidolakan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyakit yang ketiga, penyakit fasah dan munkar. Kemungkaran ada di mana-mana. Kemudian penyakit yang keempat, hati manusia hari ini cenderung cinta kepada dunia. Keagungan dunia ada di dalam diri, sementara keagungan Allah, keagungan sunnah, keagungan agama, keagungan kampung akhirat sudah terkeluar daripada dirinya. Kemudian penyakit yang kelima hari ini, penyakit jahil dan bodoh. Apa jahil? Jahil meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Misalnya kopiah letaknya di kepala, tapi ditaruh di dengkul. Apa yang namanya bodoh? Yang namanya bodoh, kata ulama, manusia tahu kehidupan dunia ini sebentar, tetapi kehidupan yang sebentar kita fokus habis-habisan, sementara kehidupan akhirat yang ada awal tidak ada akhir itu diabaikan. Kemudian penyakit yang keenam yang menimpa umat manusia hari ini, masing-masing kelompok, masing-masing golongan, mereka berbangga-bangga dengan kelompoknya, berbangga-bangga dengan golongannya, sehingga hilangnya sifat ikram saling memuliakan antara umat Islam. Kemudian penyakit yang ketujuh, hari ini justru kita bangga dengan amal kita. Mestinya setelah kita beramal, mestinya kita banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyakit yang terakhir, hilangnya semangat umat Islam di dalam mengamalkan agama. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana solusinya untuk menghilangkan penyakit ini? Penyakit yang pertama adalah lemahnya iman. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau apabila berjumpa dengan sahabat, Nabi katakan, jaddidu imanakum, perbaulah iman kalian. Sahabat mengatakan, kila ya Rasulullah, wa kaifa nujaddid imanana? Ya Rasul, bagaimana kami memperbarui iman kami? Maka Nabi katakan, qala aktsiru min qauli la ilaha illallah. Jadi kata ulama, aktsiru min qauli di sini adalah ada lawan bicara. Umat Islam jika imannya ingin ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dakwakan kalimat la ilaha illallah kepada manusia. Sebagaimana dalam Al-Qur'an, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kalian berkata yang baik. Perkataan yang baik, sahabat Ibn Abbas menafsirkan qawlan sadida, itu kalian dakwahkan kalimat la ilaha illallah. Sehingga kalau kita lihat dalam sejarah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 13 tahun pada periode Mekah, satu kalimah yang didakwakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu. Hei manusia, ucapkanlah la ilaha illallah, niscaya kamu akan berjaya. Janji Allah Subhanahu wa taala, bila kalimah ini kita dakwakan, yuslih lakum a'malakum, Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki amal kita. Syaratnya apa? Kalau kalimah la ilaha illallah didakwakan. Kemudian kehidupan yang menjadi penyakit umat hari ini, orang-orang kafir diidolakan. Mestinya kita umat Islam, idola kita adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala katakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kata Allah, dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdapat contoh suri tauladan.
Dan jika hari ini umat Islam ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala katakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakanlah ya Muhammad, jika umatmu mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan, "Fattabi'uni," ikutilah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau hari ini umat Islam, siapapun orangnya, yang kaya, yang miskin, pejabat, rakyat, orang kota, orang desa, kalau kehidupannya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka yang pertama, yuhibbukumullah, Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Yang kedua, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosa-dosa kita. Hadirin sidang Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu janji Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi katakan, "Man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana mailul jannah." Kata Nabi, siapa yang menghidupkan sunnahku berarti mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi katakan, siapa yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi katakan dia akan bersamaku memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyakit yang ketiga, pasah dan munkar. Bagaimana caranya supaya kita menghilangkan pasah dan munkar? Allah katakan dalam Al-Quran, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kalau kita lihat di zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi membina sahabat, seluruh sahabat dibina oleh Rasulullah SAW adalah di masjid. Sehingga Nabi katakan dalam satu hadis, "Man alifal masjid alifahullah." Kata Nabi, siapa yang mencintai masjid, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Kalau ingin menghilangkan kemungkaran, tidak ada jalan yang lain kecuali kita memperbaiki solat kita. Pernah satu ketika sahabat Umar radhiyallahu anhu, dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, fulan dia telah solat tetapi dia masih maksiat." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, sebentar lagi solatnya akan dapat mencegah dirinya daripada perbuatan keji dan munkar. Maka solusi untuk memperbaiki keadaan umat hari ini, umat Islam dikembalikan kepada masjid. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan dalam satu hadis, kata Nabi, "Man hafaza ala salatil khamsi." Nabi katakan, siapa yang menjaga solat yang 5 waktu, maka Nabi katakan, "Kanat lau nurun," solatnya nanti di padang mahsyar akan menjadi cahaya. Kemudian wa burhanan, kata Nabi, solatnya nanti kalau dia kembali ke dalam kubur, solatnya akan menjadi pembela kepada dirinya. Yang ketiga, wadajatai yaumil qiyamah, solatnya kata Nabi akan menyelamatkan dirinya daripada keadaan huru-hara di padang mahsyar. Hadirin sidang Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam begitu sayangnya kepada diri kita, telah mencontohkan bagaimana supaya umat Islam hari ini kembali kepada masjid. Supaya apa? Supaya umat Islam disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyakit yang keempat, hati manusia kosong daripada keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Hadirkan dalam diri kita, hadirkan keagungan daripada amal. Kalau kita berzikir kepada Allah, apa janji Allah Subhanahu wa taala? Janji Allah Subhanahu wa taala, "Fazkuruni azkurkum." Kalau kamu mengingat Allah, maka Allah akan mengingat kita. Kalau kita hari ini ingin diingat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mesti ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau kita ingin disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mesti kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan, satu orang yang berselawat kepada Nabi, maka satu malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan selawat kita. Sehingga saking cepatnya malaikat ini, dia sekejap kilat dia akan menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, di sana
di ujung batu sana ada orang berselawat kepadamu, Fulan bin Fulan, atau dengan kata jamaah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan membalas selawat kita. Kemudian penyakit yang kelima, penyakit bodoh dan jahil. Bagaimana menghilangkan penyakit bodoh dan jahil? Kita hidupkan taklim di rumah kita. Kita bacakan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita bacakan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim sehingga rumah kita dikerumuni oleh para malaikat, sehingga kebodohan dan kejahilan akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyakit yang keenam, hilangnya kasih sayang antara sesama orang Islam. Bagaimana cara mengembalikannya? Kalau hari ini kita ucapkan salam, jangan pandang siapa dia, jangan pandang kelompok mana dia. Pendek kata, kalau dia orang Islam, jelek, ganteng, tua, muda, kaya, raya, yang penting saya ucapkan salam. Karena Nabi katakan salam ini adalah untuk menyambungkan hati kita kepada orang lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, irhamu man bil ardi yarhamukum man bis samai. Kalau kamu berkasih sayang kepada makhluk di dunia ini, maka kata Nabi, makhluk yang ada di langit akan berkasih sayang kepada diri kita. Hadirin sidang Idul Fitri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk menanamkan sifat kasih sayang, tanamkan, tebarkan salam. Kalau saya ucapkan salam, apa janji Allah kepada saya? Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan, siapa yang mengucapkan salam satu kali, Allah akan bangunkan satu istana di atas surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi katakan, siapa yang menjawab salam satu kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangunkan satu istana di dasar surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita hari ini kita ucapkan salam dijawab wassalam. Ada hari ini hadirin, ketika kita ucapkan salam menjawabnya wassalam. Padahal salam ini kalau kita hadirkan janji Allah Subhanahu wa taala, Allah akan bangunkan istana di surga ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyakit yang ketujuh dengan kata lain, hari ini kita umat Islam beramal tetapi tidak ikhlas. Bagaimana menanamkan ikhlas? Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan, setelah kamu beramal, bacalah istighfar sebanyak-banyaknya. Setelah kamu beramal, kata Nabi, bacalah la haula wala quwata illa billahi alil azim. Ini untuk menjaga amal kita. Kenapa kita mesti beristighfar? Siapa tahu amal kita hari ini bercampur dengan sombong. Siapa tahu amal kita hari ini bercampur dengan syirik. Karena Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan, orang yang bersedekah tetapi bukan karena untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, faqad asyrak, maka kata Nabi dia telah syirik. Kemudian siapa yang salat kata Nabi tetapi bukan untuk mencari keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi katakan faqad asyrak, sungguh dia telah syirik. Jadi hari ini setelah kita beramal, kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan amal kita. Karena iblis laknatullah, dia tidak akan rela amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penyakit yang terakhir, hilangnya semangat belajar agama, apalagi memperjuangkan agama, apalagi mendakwakan agama. Bagaimana solusinya? Hadirkan janji Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya belajar agama, hadir di majlis taklim misalnya, Nabi janjikan, man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillah tayarji. Kata Nabi, siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat menuntut ilmu agama, maka dia digolongkan seperti orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi katakan kepada Abu Zar, ya Abu Zar, kalau kamu belajar satu ayat daripada kitab Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada solat sunnah 100 rakaat. Bagaimana kalau satu bab? Kalau kamu belajar agama satu bab, misalnya kita belajar agama satu bab solat, bab wudu, kemudian bab silaturahmi atau bab jihad fisabilillah, itu satu bab kata Nabi lebih baik daripada kamu beribadah 1000 rakaat. Jadi untuk menghilangkan sifat malas di dalam belajar agama, hadirkan janji Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita hari ini malas membaca Al-Quran. Dengan kata lain, tidak ada gairah membaca Al-Quran.
maka kita hadirkan janji Allah Subhanahu wa taala. Nabi katakan, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu, kata Nabi, adalah orang yang membaca Al-Quran atau orang yang mengajarkan Al-Quran. Kemudian yang terakhir, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam janjikan, man qara'al Quran fastasharuh fahalla halalahu wa harama haramu adkhulul jannah wasyafa'ah fi asratin min ahli baitihi kulluhum qad wajabat lahum nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah janjikan 14 abad tahun yang lalu memberikan dukungan semangat kepada diri kita sebagai akhir khutbah kita yang singkat ini.